Kunci yang pertama bagi kita, umat Islam, bersandar kepada Allah dengan kekuatan Allah. Kalau ada orang mau menghancurkan kita, tapi Allah melindungi kita, maka tidak ada manfaat usaha orang untuk menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza. Allahumma barik lana fi majlisina hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para jamaah, para ikhwan, wabil khusus yang hadir di taklim rutin kuliah subuh Ahad pagi ini, serta saudara-saudara kita, para jamaah ikhwan kita yang selalu setia mengikuti melalui live streaming Pondok Pesantren Al-Benteng Sunni Asy'ari Syafi'i, serta para ikhwan jamaah, saudara-saudara yang mengikuti melalui YouTube kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat cucuran rahmat, mahabbah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara kita mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Yang sedang punya problem masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Yang sedang punya kesempitan mudah-mudahan Allah segera lapangkan. Yang masih juga dililit utang mudah-mudahan Allah segera lunasi. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagaimana pengumuman yang sudah kita edarkan bahwa kita akan membahas sedikit tentang perkembangan perkopitan di Indonesia. Jadi ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, persoalan COVID-19 di Indonesia belum selesai. Di berbagai negara sudah selesai. Ya. Belum selesai persoalan COVID, konon ada virus lagi yang berkembang. Kunci yang pertama bagi kita, umat Islam, bersandar kepada Allah dengan kekuatan Allah. Kalau ada orang mau menghancurkan kita, tapi Allah melindungi kita, maka tidak ada manfaat usaha orang untuk menghancurkan.
Jadi sandarkan yang pertama adalah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Karena ini kunci yang pertama. Ana inda dzanni abdi bi. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, saya berprasangka kepada hambaku. Sesuai dengan prasangkaan kita, Allah akan berikan. Kalau kita yakin Allah akan lindungi kita, Allah akan lindungi kita. Yakin ini tidak akan mudarat, tidak akan membahayakan bagi kita. Kita yakin itu Allah akan melindungi. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, menarik, pernah saya sampaikan, ada saudara kita, jamaah kita yang sakit. Udah lumayan parah, sakit, kemudian berobat ke rumah sakit. Saya nggak sebutkan nama rumah sakitnya. Itu bayarnya cukup mahal, dokter spesialis. Itu begitu dia sudah pulang sesuai dengan anjuran, obatnya diminum. Setelah seminggu tidak ada perubahan. Kemudian saya nganjurin, coba kamu berobat ke klinik sono. Ini juga nggak saya sebutin. Sebab kalau disebutin bermasalah. Rumah sakit yang satu merasa dirugikan, menuntut. Sekarang kan lagi suka banyak tuntut menuntut kan. Gitu. Yang merasa diuntungkan, merasa dipromosikan. Jadi nggak disebutin dua-duanya. Saya unjukkan ke sono, ke klinik A, insya Allah sembuh. Begitu dia berobat ke sana, berapa dia keluarkan uang, sudah diperiksa, sudah dapat obat. Obat baru diminum sehari, dia bilang, alhamdulillah saya sudah sehat. Kok bisa? Ya bisa. Bukan masalah obatnya, bukan masalah rumah sakitnya. Masalahnya adalah pihak yang mengobati bisa memberikan dorongan, bisa memberikan motivasi untuk dia sehat. Kemudian menganggap penyakit itu nggak ada artinya. Begitu periksa, saya sudah periksa ke rumah sakit ini. Orang penyakit begini, obatnya apa? Itu obatnya dosisnya terlalu tinggi, penyakit bapak penyakit ringan-ringan aja. Nggak ada masalah, insya Allah minum obat dari sini paling juga sehari udah sehat. Dia diberi motivasi bahwa penyakitnya nggak ada apa-apanya, ringan. Dia husnudzon, oh ternyata penyakit saya ringan, cuma sehari minum sembuh. Dorongan itulah yang menjadikan kemudian cepat sembuh. Ana inda dzanni abdi bi. Itu hadis qudsi. Jadi sebetulnya berat ringannya penyakit tergantung kepada keyakinan kita. Jangan terlalu berlebihan. Ini saya lagi menjelaskan kunci yang pertama dulu. Jangan takut berlebihan. Sebab kalau kita punya takut kelebihan justru akan terkena. Yakinkan bahwa mati itu satu. Kalau bukan mati karena pedang, tentu karena yang lainnya. Artinya apa? Jangan takut kematian karena kematian itu pasti. Penyebabnya bisa sejuta sebab, tapi intinya satu. Usaha tetap, kembalikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali. Kunci yang pertama, jangan takut. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan wa la tahaf. Innallaha ma'ana. Yakin aja itu yang penting. Yang kedua, usaha. Usaha apa? Ya menjaga, tadi di bab wudu sudah cuci tangan. Setan virus lebih dapat masuk melalui lubang yang tidak tertutup, hidung sama mulut. Itu penting. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Karena ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Tanker akan terkalahkan dengan doa. Sejarah membuktikan Indonesia punya apa? Ketika dijajah sama Belanda, enggak punya apa-apa kecuali bambu runcing. Tapi faktanya bisa memenangkan
tanker-tanker Belanda. Kenapa menang? Faktanya doa. Umat Islam penuh dengan doa-doa. Hizib bentuknya Masya Allah. Hizbun Nawawi, Hizbul Syefi, Hizbul Latif, Hizbul Akbar. Banyak. Ini dari Hizib Ratib, dari Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Nah, untuk mencegah apa yang tadi saya sampaikan, ini bisa kita cegah. Kalau yang terlanjur kena, insya Allah bisa menjadi penyembuh, pengobat. Amalkan zikir doa ini setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Jadi para jamaah rahimakumullah, kepada saudara-saudara kita yang mengikuti melalui live streaming atau melalui YouTube, ikuti bacaan ini sekaligus sebagai ijazah. Jadi kalau yang jauh ngikutin bacaan ini, ikutin bacaannya, ikutin berarti itu sudah ijazah. Allah akan jaga, Allah akan lindungi kita. Kalau yang sudah kena penyakit, ibu yang sedang dihinggap penyakit, sedang sakit, yang sudah divonis, betul-betul dia penyakit, divonis secara real, secara objektif, hasil penelitian dokter mengatakan virus, maka ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina Syekhi Ahmad ibn Muhammad Tijani radhiyallahu anhu wa khulafaihi wa muqaddamihi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kemudian baca
ya latifu 129 dengan ketentuan penjelasan 29 dulu, berhenti sejenak, kemudian nyambung yang ke 100. Jadi totalnya 129. Ya latifu 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 ya latif ya latifu 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 latifu ya 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 latif ya aliman bil altaf najjina mimma nahaf 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 ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji. Enggak sampai 10 menit kan? Dibaca setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Insya Allah keluarga kita suruh baca. Jadi kalau kita sudah baca, kita sudah bentengin namanya. Jadi sudah seimbang antara usaha kita, doa kita, tinggal kita tawakal. Insya Allah Allah akan lindungi kita dari berbagai bala, penyakit, virus, baik yang membahayakan yang dibuat oleh manusia maupun oleh karena faktor alam. Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang semuanya menggerakkan, kita kembalikan untuk minta sama Allah agar Allah melindungi kita. Sebab ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita bisa lihat kisah-kisah fakta nyata. Ketika kita sudah tidak berdaya, kemudian kita serahkan kepada Allah, maka dengan kekuatan Allah, dengan tangan Allah, Allah yang akan melakukan.
Kisah yang paling menjadi satu sejarah fenomenal kita adalah ketika Ka'bah mau diserang, dihancurkan oleh pasukan Abraha. Itu pada saat itu secara logika berat, saudara. Pasukan lengkap dengan menggunakan kendaraan gajah langsung dipimpin oleh Raja Abraha. Tapi ketika itu yang menarik, karena di perjalanan Raja Abraha itu merampas kambing-kambing punyaan kakeknya Rasulullah yang menjaga Ka'bah. Siapa? Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib ini dipanggil sama Raja Abraha, kemudian ditanya, dia sudah siap, kami akan hancurkan Ka'bah. Apa yang kau akan minta persyaratan? Dia bilang, kembalikan kambing-kambingku. Diketawakan sama Abraha, kamu cuma minta kambing-kambingmu dan onta kamu. Enggak lebih dari itu. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Apa kata kakek tercinta Rasulullah SAW? Dia hanya mengatakan, Ka'bah ada yang punya, Rabbul Ka'bah. Ka'bah dijaga oleh Allah. Itu bukan urusanku, urusan Allah. Urusanku kambing dan unta balikin. Jadi dia pisahkan urusan. Oh, kau akan hancurkan Ka'bah, silahkan. Itu bukan hak kami. Itu punyaan Allah. Allah yang akan jaga. Urusan kami kalau kambing-kambing, unta-unta itu kau ambil tetap, maka kami nggak punya. Dikembalikan. Abraha langsung menyuruh bergerak. Tapi apa yang terjadi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, itu dia. Allah, kalau Allah yang sudah berbuat, tidak akan ada yang mampu untuk menghambat. Allah suruh utus burung-burung ababil. Mereka dengan menggenggam batu dari sijil. Dalam suatu riwayat, batu kerikil-kerikil kecil dari neraka sijil. Itu. Begitu sudah dekat dilempar, kena. Itu mereka begitu kena batu, itu gatal tapi terus menusuk sampai seperti daun dimakan ulat. Nah, ini artinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah yang akan menolong, Allah yang akan menjaga, dengan doa kita, dengan zikir kita, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berharap dan berdoa dengan amalan ini nantinya Allah akan selamatkan bangsa Indonesia, Allah akan selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga NKRI tetap utuh, tetap ada, tidak ada satupun manusia, baik yang dari dalam negeri Indonesia maupun dari luar negeri, yang coba akan mencabik-cabik tentang kedaulatan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal karamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الحلان والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah di sana sini, itu karena kekurangan dan kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf dan saya istighfar astaghfirullahalazim. Kalau ada yang benar hakikatnya dari Allah, al-haqqu min rabbik. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.